Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Wah, tahu tidak? Di agama Islam ada 2 hari raya. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua Hari Raya Idul Adha. Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang Hari Raya Idul Adha. Wah, ada yang sudah tahu belum apa itu Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha adalah hari menyembelih hewan kurban. Di sini Ustazah akan menjelaskan hewan-hewan kurban. Ada yang sudah tahu belum apa aja itu hewan kurban? Kalau belum tahu, Ustazah kasih tahu ya. Yang pertama, hewan untuk berkurban ada jeng jeng jeng. Ada apa ini teman-teman? Iya, ada gambar sapi. Wah, ternyata sapi termasuk ke dalam hewan kurban. Dan yang kedua ada gambar jeng jeng jeng. Gambar apa ini ya? Wah, benar, gambar unta. Oke. Yang ketiga, jeng jeng jeng. Ada hewan kambing. Oke, benar teman-teman. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema hewan kurban. Dan Ustazah hari ini tidak sendiri. Ada Ustazah Fitri, ada Ustazah Nia, ada Ustazah Tuti, ada Ustazah Ika, dan Ustazah Dewi. Wah, Ustazahnya banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan bersama Ustazah Tuti. Ustazah Tuti akan menjelaskan tentang hewan sapi. Kita panggil Ustazah Tuti. Ustazah Tuti. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan siapa ini? Masih ingat? Ustazah Tuti. Ustazah Tuti. Di sini Ustazah Tuti akan menjelaskan tentang hewan teret. Hewan apa ini teman-teman? Hewan sapi. Nah, siapa yang sudah pernah lihat sapi? Semuanya tentu sudah pernah lihat sapi ya. Hewan sapi itu banyak loh manfaatnya. Nah, kira-kira apa aja ya teman-teman manfaatnya sapi? Manfaatnya sapi itu banyak sekali. Salah satu di antaranya, pertama, bisa diambil dagingnya. Nah, dari daging sapi nanti bisa dibuat sosis, bisa dibuat bakso, bisa dibuat sate, bisa dibuat rendang. Banyak sekali ya teman-teman ya. Terus dari daging sapi juga kita bisa buat ini loh teman-teman. Bisa buat pizza. Nanti di atasnya dikasih daging sapi. Terus bisa buat ini juga teman-teman. Buat sosis yang dibakar itu. Ah, itu dari daging sapi juga. Nah, selain daging, apalagi ya teman-teman ya? Yang kedua, dari sapi bisa diambil susunya. Nah, di sini teman-teman siapa yang suka minum susu ya? Wah, semuanya suka minum susu ya? Hebat. Kenapa kita harus suka minum susu ya? Biar lebih sehat, lebih kuat, cerdas. Ternyata banyak sekali ya manfaat susu. Nah, selain daging dan susu, ada manfaat lagi. Yang ketiga teman-teman. Manfaat yang ketiga, dari sapi bisa diambil kulitnya. Diambil apa? Kulitnya. Untuk apa kulit sapi ya? Kulit sapi bisa dibuat kerupuk, bisa dibuat jaket, bisa dibuat apa lagi ya? Bisa dibuat ini teman-teman yang suka cecek ya. Ada yang tahu cecek enggak? Nah, cecek itu biasanya dicampur ke masakan. Itu enak loh kalau bunda yang masak nanti. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari Ustazah Tuti tentang manfaat sapi. Oke, masih ingat bunyinya sapi seperti apa? Mo, itulah sapi. Oke, sekarang
dilanjutkan ke Ustazah siapa ya yang akan menjelaskan tentang kambing oleh Ustazah Dewi. Silakan. Hai teman-teman, di sini Ustazah Dewi mau menjelaskan tentang hewan kurban, yaitu kambing. Tadi sudah dijelaskan Ustazah Tuti sapi. Sekarang Ustazah Dewi mau menjelaskan hewan kurban kambing. Ada yang tahu enggak apa manfaat dari daging kambing? Hewan kambing ini ada yang tahu? Apa aja manfaatnya dari kambing ini? Pertama yaitu bisa diambil susunya. Ya, ada yang suka susu kambing? Ada yang pernah minum susu kambing enggak? Wah, kalau Ustazah Dewi sangat suka dengan susu kambing. Pasti ada yang pernah minum ya. Nah, yang kedua yaitu ada yang tahu enggak ya kira-kira apa manfaatnya? Apa aja manfaatnya dari hewan kambing ini ya? Wah, ada dagingnya bisa dibuat sate. Ada yang suka sate kambing? Pasti enak ya sate kambing. Ada juga dibikin gulai. Ya, oke deh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Ika, yaitu hewan kurban onta. Silakan Ustazah Ika. Halo teman-teman, hari ini Ustazah Ika menjelaskan tentang hewan unta. Hewan apa anak-anak? Unta. Unta itu adanya di Arab loh, di gurun pasir. Di kebun binatang ternyata juga ada loh. Wah, ternyata unta itu bisa bertahan hidup walaupun tidak minum karena hidupnya di gurun pasir. Apa ya yang dihasilkan dari unta? 1. Dagingnya. 2. Susunya. 3. Kulitnya. Kulitnya itu ternyata bisa digunakan untuk beduk, dibuat jaket, dibuat sepatu, dibuat dompet. Apa ya yang dihasilkan dari hewan unta? 1. Daging. Dagingnya enak loh dibuat sate atau gulai. Yang kedua, susu. Nah, susunya itu ternyata juga enak untuk diminum. Yang ketiga, kulitnya. Kulitnya bisa dibuat beduk, dibuat jaket, dibuat dompet, dibuat sepatu. Tapi unta itu adanya di Arab. Oke. Nah, setelah ini Ustazah Nia akan menjelaskan tentang hewan kurban yang ada di dalam Al-Qur'an. Halo teman-teman, masih ingat nggak ini Ustazah siapa? Ini Ustazah Nia. Oke deh. Oke teman-teman, di sini Ustazah Nia mau menjelaskan hewan kurban yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Ternyata hewan kurban itu di dalam surat Al-Kautsar. Oke, didengarkan ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wah, teman-teman tahu tidak? Ternyata di agama Islam kita dianjurkan untuk berkurban ya. Hewan apa saja yang bisa dikurban? 1. Hewan sapi. Yang kedua, hewan kambing. Yang ketiga, hewan unta. Oke. Selanjutnya Ustazah Fitri akan menjelaskan orang-orang yang mendapatkan hewan kurban. Siapa aja ya? Yuk kita tonton. Oke, silahkan Ustazah Fitri. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Fitri. Nah, sekarang Ustazah mau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya siapa aja ya yang bisa mendapatkan daging kurban itu?
Nah, kalau belum tahu, Ustazah Fitri kasih tahu teman-teman ya. Yang pertama, orang yang bisa mendapatkan daging kurban yaitu orang yang berkurban dan anggota keluarganya. Jadi misalkan teman-teman ada yang berkurban. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan separuhnya dari daging kurban itu. Nah, terus yang kedua yaitu kerabat dan teman serta tetangga kita. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu juga berhak loh mendapatkan daging kurban. Nah, yang ketiga yaitu orang fakir dan miskin. Jadi orang fakir miskin itu juga berhak mendapatkan daging kurban. Nah, sekarang jadi tahu kan siapa saja yang boleh mendapatkan daging kurban itu? Jadi kalau misalnya orang yang sudah kaya, orang yang sudah mampu, kira-kira boleh nggak mendapatkannya? Kalau orang kaya tidak diperkenankan untuk mendapatkan daging kurban. Wah, teman-teman sudah belajar banyak ya dari Ustazah tadi. Oke deh, tadi hewan kurban apa saja ya? Coba disebutkan. Yang pertama ada hewan. Ya, lebih keras. Hewan apa? Sapi. Oke, yang kedua ada hewan kambing. Yang ketiga ada hewan unta. Oke. Wah, teman-teman masih ingat nggak tadi surat tentang hewan kurban ada di surat apa? Ya benar, surat Al-Kautsar ayat 2. Surat apa teman-teman? Oke, Al-Kautsar ayat 2. Nah teman-teman, sekian dulu video dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.